Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dengan doa saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian senantiasa itu lebih tambah semangat lagi, tambah fresh, tambah jos lagi dan semakin pulih dan semakin hari semakin sembuh total sampai pulih total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channelnya Sahabat Sunandi. Nah, di mana tentang edukasi dan motivasi seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dan tentang sensasinya, guys. Nah, guys, sekali lagi di sini kami bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder. Berikut sensasi-sensasinya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Sekali lagi, guys, saya itu bukan dokter, bukan ahli medis ataupun ahli obat, bukan, guys. Tapi di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder dan tentang sensasinya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya alami, yang dulu saya pernah merasakan sama seperti kalian, guys. Gundah gulananya, meratapinya, was-wasnya, khawatirnya, gelisahnya sama seperti kalian, guys. Nah, kami mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti dengan video-video saya bahwa sensasi yang kalian alami di saat sekarang ini, guys, menunjukkan tidak berbahaya dan kalian don't worry. Gak usah khawatir, guys, dan kalian tentu pasti sembuh, guys. Gitu. Baik, guys. Ini tentang sensasi yang dikatakan di dalam diri saya, guys. Ini pengalaman saya, sensasi tentang seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety disorder. Oh ya, guys, jangan lupa juga yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Buat saya pribadi subscribe itu penting, guys. Yang pertama gratis, yang kedua penting buat saya. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya selalu bikin video-video tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder, guys. Jangan lupa juga deh, guys, tombol notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, guys, ya. Baik, guys, jadi di channel kami itu ada dua. Pertama channelnya Kang Sunandi yang lebih awal dan ini tentang Sahabat Sunandi, yaitu tentang sahabat anxiety, Sahabat Sunandi tentang sensasi-sensasi, pengalaman sensasi-sensasinya. Jadi kalau ketika kalian mempunyai sensasi yang seperti apapun, guys, tenang aja, kami akan menceritakan semuanya, guys. Bila mana ada kesamaan ya terhadap sensasinya, gitu. Walaupun nggak boleh menyamakan gitu, tapi kan kalau ada kesamaan, ya cara mengatasinya itu mudah, guys, ya. Nah, sekali lagi, guys, cara mengatasi sensasi yang dulu yang saya rasakan itu ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu, guys. Bukan ke ujung rambut, karena di ujung rambut udah nggak ada apa-apa lagi, gitu. Jadi ujung kepala, guys. Seperti kayak mata buram, terus kepala. Ini bagian kepala nih yang paling sulit itu. Keleyangannya itu bener-bener aneh, guys. Keleyangan yang sangat aneh, guys. Ini membuat orang-orang yang terkena anxiety, apalagi orang-orang dikatakan anxiety-nya awal ya, apalagi awal pemulihan, teman-teman ya. Kalian kalau bila mana masih ada awal pemulihan, itu sensasi memang horor, guys. Horor banget, guys. Ternyata kalau kita tidak mengenal terhadap sensasi ini, gejala psikosomatik ini, ya kita mungkin panik, guys. Panik, was-was, khawatir, terus gelisah, cemasnya, otomatis kan kita ya itu mulu sensasinya. Nah, tapi kalau bila mana kalian itu bisa bisa mengenali, bisa paham, dan kalau sudah paham, kalian tidak akan panik, kalian tidak akan was-was, kalian tidak akan khawatir. Percaya, guys, gitu, guys. Nah, lalu bagaimana? Nih saya bercerita tentang dulu tentang kelayangan, guys. Kelayangan itu sangat luar biasa, guys. Kurang lebih parahnya itu dulu 8 bulan saya itu. 8 bulan kelayangannya dan itu memang menakutkan setelah 3 bulan kelayangan. 1 bulan mungkin saya nggak begitu panik ya. Ah, mungkin ini anggapnya biasa. 2 bulan saya mikir, guys, pada waktu 2 bulan, tapi ini kelayangan kenapa ya? Kelayangan ini seolah-olah kayak beda loh, kok diobatin kok nggak bisa-bisa, dikasih sudah istirahat juga, istirahat cukup juga, udah kok masih kelayangan aja, kenapa ya? Setelah 3 bulan makin parah, guys. Bukan kelayangannya, tapi khawatirannya ini, guys. Kalau kelayangannya seperti biasa, guys. Cuman khawatiran pikiran kitanya nggak bisa ngontrol itu, guys. Ya, membuat kelayangan itu awet sama dengan memenjarakan pikiran kita. Ternyata kelayangan itu ada beberapa faktor, guys. Beberapa faktor. Beberapa faktornya bagaimana? Yang pertama, guys, ya. Yang pertama itu memang kita kurang gerak. Ya, saya akan jelaskan, guys, ya. Kurang gerak. Kenapa? Karena orang-orang terkena anxiety disorder, guys, itu rata-rata, guys. Rata-rata, guys. Mereka itu nggak mau bergerak, males, guys. Pengennya tiduran, rebahan, ya kan, rasakan sensasi, menyamakan sensasi, meratapi guna-gulana, begitu aja. Ini yang membuat kita kelayangan, gitu kan. Karena nggak gerak-gerak, pengennya tiduran, gitu kan. Makan, tidur, ngelamun, meratapi, udah hobinya orang anxiety itu begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, guys,
Yang keduanya itu memang kurang minum air putih, guys. Air putih hangat itu sangat membantu dan penting banget bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, guys. Penting banget. Lah, dulu itu saya menjaga pola minumnya itu 8 sampai 10 gelas dalam sehari semalam itu air hangat nggak sampai kurang, guys. Itu penting. Nah, untuk itu, guys, setelah dari minumnya tersebut, kenapa? Biar sirkulasi darah juga lancar, guys, biar tidak dehidrasi. Terus juga kita juga ya kalau misalnya apa namanya, kalau sudah cukup minumnya juga enak ya, terus juga, toksin juga, keluarnya dari air seni, apa dari air kencing, itu kan bisa membantu juga. Jadi biar nggak kuning, biar nggak apa, itu nggak apa-apa, guys. Jadi kalau kalian berpikir kencing kuning, berbusa dan sebagainya, nggak usah pikiran, guys, itu nggak apa-apa dan itu hal yang wajar, guys. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, guys, terlalu sepaneng, guys. Terlalu sepaneng dalam berpikir. Karena bagi orang sama-sama berpikir, ya. Orang normal dengan orang terkena anxiety sama-sama berpikir, tapi orang normal berpikir hanya sebatas wajarnya saja, selesai. Tapi bagi orang anxiety itu bukan sebatas wajar, tapi melebihi batas. Karena menjiwai. Karena bukan selain menjiwai lagi, meyakini. Udah diyakini, akhirnya meratapi itu sepaneng. Jadi kalian kalau misalnya kepalanya keliengan, sakitnya pindah-pindah, kadang di sini, kadang di sini. Ya kadang di sini kayak ditarik, kadang belakang kepala kita tuh kayak kebas gitu kan, kayak kesemutan. Dan itu sesuatu hal yang sangat-sangat wajar, guys. Hal yang sangat wajar. Dan kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu takut, guys. Karena itu sesuatu hal yang lumrah bagi orang-orang terkena anxiety disorder. Karena kenapa kalian itu takut? Karena kalian mungkin pengalamannya mencari tahunya kurang sampai sana. Jadi suka menduga-duga, suka mendiagnosa diri sendiri. Akhirnya apa? Memvonis diri sendiri. Oh ya saya seperti ini, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu, jangan-jangan saya mau mendekati M, jangan-jangan saya kepala ada apanya, begitu. Selalu dikait-kaitkan. Nah, terus yang keempatnya, guys, itu yang keempatnya, satu, kurang istirahat malam. Istirahat malamnya itu ataupun tidur malamnya itu kurang maksimal. Bedanya apa sih, Kang? Karena saya udah 4 jam kok, udah tidur sampai dikatakan lebih daripada 6 jam. Walaupun kalian semalam itu tidur 10 jam, kalau kalian nggak maksimal, besoknya akan kalian terasa ngantuk lagi, akan terasa lelah lagi, akan sepaneng lagi kepalanya. Kenapa? Karena nggak maksimal. Karena tidurnya kalian masih bermimpi dengan dikait-kaitkan selalu mimpi buruk, dikait-kaitkan dengan mimpi-mimpi semua orang yang sudah M. Nah, itu berarti kalian tuh belum maksimal istirahatnya, guys. 2 jam ataupun sampai 4 jam. Kalau kalian tidurnya maksimal, guys, masuk ke delta aja, kalian sudah damai. Maksudnya udah fresh lagi, udah seger lagi gitu, guys. Nah, dan berikutnya itu yang keenam yang kelima itu kalian tuh kurang olahraga, guys. Kurang olahraga itu penting buat kalian bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu kurang olahraga, sama sekali kurang olahraga. Kenapa? Kalian semakin banyak rebahan. Saya jelaskan, guys, ya. Semakin banyak rebahan, ya semakin banyak rebahan, semakin banyak tiduran, mohon maaf, guys. Otak kita ini butuh oksigen, guys. Otak kita butuh oksigen. Butuh oksigen. Jadi oksigen tergantung aliran darah kita. Kalau aliran darah kita maksimal, guys, ya, sirkulasi darahnya kita bagus, lancar, otomatis suplai oksigen ke otak itu ya lancar. Kalian nggak bakalan yang namanya kelejengan, nggak bakalan namanya pusing, nggak bakalan yang namanya cekak-cekik lagi, nggak ada. Tapi kalau suplai oksigennya kurang, diakibatkan karena sirkulasi darahnya itu kurang, nggak maksimal, wajar dong kalau kalian itu kelayangan. Walaupun tidak berbahaya, tapi kan tidak nyaman, guys, masalahnya di situ. Jadi memang kita ini kurang gerak, guys. Makanya saya bilang, coba deh untuk orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder itu, lebih baik kalian perbanyak beraktivitas gitu ya. Contoh seperti kayak olahraga pagi, itu penting buat kalian, guys. Penting banget, jangankan kita orang terkena anxiety disorder, guys. Jadi orang-orang yang sehat pun yang namanya olahraga pagi itu sangat penting banget, guys. Apalagi kalau olahraganya pagi sore kalau kalian gak ada kerjaan. Ya udah belajar deh. Gak usah muluk-muluk, gak usah nge-gym, gak usah yoga, gak usah. Gitu. Kenapa? Kalian cukup rutin jalan kaki rutin 4 sampai 5.000 langkah, syukur-syukur sampai 7.000 langkah dan sampai syukur-syukur sampai 10.000 langkah. Lakukan setiap hari dan kamu dalam tempo 1 minggu ataupun lambatnya 1 bulan, kamu pasti ada perubahannya. Asalkan kalian dengan dijalankan metode dari saya itu dengan konsisten, guys. Itu penting, guys, buat kalian, karena itu kan dengan mental, guys. Mental itu memang kita perlu jangan dimanja.
Mental itu penting buat kalian semua guys, penting dan sangat penting guys. Nah itu, nah terus juga guys, kalian jangan terlalu stop dulu bergadangnya, stop dulu guys. Di program setiap setiap jam 10 tuh kalian sudah istirahat deh guys. Paling lama, paling malam jam 10 udah kalian udah bener-bener udah nggak usah megang handphone. Kalian istirahat itu penting banget guys. Agar kenapa? Agar kalian bisa tidur dengan maksimal malamnya. Biar kalian tuh karena ada aktivitas pagi harinya kan kalian itu olahraga guys. Nah itu, dan sensasi yang dulu saya rasakan seperti kayak kelingan itu sangat luar biasa guys. Kelingannya, sakitnya, suka pindah-pindah kepala gas, dan tiba-tiba guys di siang hari ini kadang-kadang suka merinding, tiba-tiba kepala saya tuh merinding tiba-tiba. Ini kenapa? Lah mungkin bagi orang-orang yang belum bisa membedakan mana realita, mana kenyataan ataupun mana yang tidak kenyataan, belum bisa membedakan. Otomatis punya curigaan, jangan-jangan gue ada yang nyantet nih. Jangan-jangan gue ada yang begini. Nah, selalu seperti itu pikir aja. Itulah orang-orang terkena anxiety, karena orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu ya tidak bisa berpikir dengan rasional. Itu baru kelingan aja, karena kelingan itu memang membuat kita tuh horor banget sensasinya. Bikin rusak pikiran kita kemana-mana. Bener emang nyatanya seperti itu. Jadi kita ini kalau udah muncul sensasi, otomatis kita langsung otak kita tuh pikiran tuh macam-macam guys. Apalagi kelingannya hebat. Biasanya kan kita normalnya begini guys, pusing paling sehari 2 hari. Lamanya 3 sampai 1 minggu deh. Istirahat diobatin sembuh. Ini seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berbulan, bahkan sampai tahunan guys. Kenapa? Gitu. Jangan dipikir kenapanya guys, karena ini semuanya dari habit guys. Habit. Apa sih Kang habit itu? Habit itu pikiran yang selalu diulang-ulang. Takutnya, khawatirnya, cemasnya, was-wasnya diulang-ulang. Seperti apa? Takut pingsan, takut takut kena penyakit berat, takut penyakit kronis, belum siap segala-galanya. Ini selalu diulang-ulang. Nah, ini yang membuat kita itu dikatakan yang kelingannya awet, pusingnya awet, yang membuat dikatakan kegelisahannya bikin awet juga. Kenapa bisa seperti ini? Ya dikarenakan, mohon maaf guys, karena kita itu belum bisa mengontrol pola pikir yang baik. Nah, bagi orang-orang yang terkena ansietas ataupun anxiety psychosomatic disorder, itu wajib kalian untuk bisa mengendalikan pola pikir negatifnya dengan cara beraktivitas, terutama olahraga itu penting karena apa? Untuk mengembalikan hormon bahagia, apapun hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon kebahagiaan. Nah, sedangkan orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu tidak mudah untuk mengambil kebahagiaan itu. Makanya mereka itu untuk ketawa bahagia itu susah, sulit, nggak bisa. Nggak bisa. Lu kenapa? Ya karena hormon stresnya terlalu banyak. Sadari teman-teman, kita selama ini orang-orang terkena anxiety disorder rata-rata guys ya, itu kita tuh stres. Memikirkan apa? Bukan memikirkan masalah ini, enggak. Memikirkan tentang penyakit. Tuh, orang-orang yang terkena anxiety disorder itu rata-rata mereka itu memikirkan perkara penyakit. Kita ngobrol sama teman-teman, kita ngobrol bahagia bersama keluarga, bersama teman-teman yang lain. Kita mana orang terkena anxiety diam aja, ngelamun aja. Apa yang dilamunin? Mikirin penyakit guys. Itu di situ stresnya. Nah, semakin kalian stres, itu akan semakin membuat hormon kortisol tidak stabil guys. Dan itu wajar. Makanya untuk itu kalian nih sekarang guys harus bisa merubahnya dengan pola pikirnya. Itu sensasi, dan kalian seandainya ada yang merasakan sensasi yang sama dulu seperti saya, kalian nggak perlu takut lagi. Dan jangan pernah guys, kalian itu mengkait-kaitkan tentang sensasi yang timbul dengan penyakit. Bukan guys, ini semuanya adalah terkait dengan gangguan mental, yaitu psikosomatis ataupun gejala psikosomatik. Kenapa? Ini adalah bentuk respon tubuh guys. Bentuk respon tubuh memberikan tanda ataupun alarm tubuh, memberikan tanda kepada kita bahwa kita itu pikirannya lagi tidak baik-baik saja. Bahasanya, Sunandi, pikiran lu ini lagi terlalu over, lagi terlalu berlebih. Kamu pikirannya lagi tidak baik-baik saja, maka si tubuh ini memberikan sensor terhadap tubuh kita. Memberitahu guys. Makanya kalau kalian tuh suka keringat dingin keluar, tremor, kaki dan tangan tuh dingin, kayak aliran darah nggak ngalir, terus kelingan lagi, wajar guys. Walaupun lambung dengan kepala kita yang kelingan itu nggak ngaruh, nggak.
Tapi ini dari bentuk gejala psikosomatik, guys. Gejala psikosomatik yang kita ini lagi takut, was-was, khawatir, cemas yang terlalu berlebih, yang terlalu over. Sehingga tubuh kita memberikan alarm tubuh, memberikan apa namanya, sinyal kepada kita bahwa kita jangan terlalu over. Nah, orang yang tidak bisa mengontrol pola pikirnya, akhirnya apa? Dia mempunyai panic attack. Setelah dia mempunyai panic attack, akhirnya ujung-ujungnya dia cepat lari ke IGD lagi, periksa lagi, IGD lagi, opnam lagi. Ya begitu terus, guys. Setelah diperiksa oleh dokter, hanya asam lambung saja, bapak itu hanya terkena asam lambung saja, ibu itu hanya gangguan asam lambung saja. Ujung-ujungnya kalian akan dirujuk yang namanya ke psikiater. Kalau kalian sudah dirujuk ke psikiater, artinya kalian tidak sedikit pun sekecil apapun penyakit yang ditemukan oleh dokter, guys. Jadi kalian termasuk aman, guys. Kalau hanya asam lambung, dan asam lambung yang kalian rasakan itu sekarang itu sebetulnya aman-aman saja karena diakibatkan pemicunya adalah pikiran kalian sendiri. Sedangkan lambung adalah otak kedua, guys. Kalau otak pertamanya terlalu over, senormal-normalnya kalian punya asam lambung, guys. Ya, walaupun kalian normal ya asam lambungnya. Kalau kalian terlalu over begini, terlalu over cara pola pikirnya, itu akan reflux, guys. Kenapa? Stresnya pikiran kita, khawatir yang berlebihnya pikiran kita, guys, akan menimbulkan yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol adalah sifatnya asam, otomatis ya kan. Ada beberapa gejala ya kalau kita udah stres itu seperti kayak usus kita nih yang kerjanya kita stabil biasanya untuk apa namanya, menghancurkan makanan, dia stabil. Karena kalian stres, akhirnya lebih cepat kerjanya, guys. Usus itu lebih cepat kalau karena kita lagi stres didorong oleh hormon kortisol, ya itu lebih cepat kerjanya. Otomatis kan nggak normal tuh. Karena lebih cepat akhirnya apa? Wajar deh, guys, kalau kalian lagi panik tuh pencernaannya itu nggak apa namanya, nggak stabil, nggak normal. Makanya ada yang apa, mohon maaf ya, diare, kencing terus, BAB terus, mentret kadang berbusa, berair, itu wajar, guys. Karena kamu lagi panik, kamu lagi cemas, pencernaannya nggak stabil. Akhirnya apa? Lari lagi ke atas. Gasnya nggak stabil, lari lagi ke atas. Akhirnya apa? Timbullah begah perut kalian, timbullah sebah lagi, timbullah kayak kembung nggak jelas. Akhirnya udah kembung nggak jelas, akhirnya seperti kayak apa lagi? Kayak ulu hati mengganjal, nelen nggak enak, napas berat. Itu dari lambung, guys. Nah, lambung ini pemicunya ya tadi, gitu, daripada hormon kortisol. Hormon kortisol apa? Tergantung kerja ususnya, gitu. Lah, oh iya, dan usus tergantung daripada apa? Pikiran kita. Kontrol lagi, oh ternyata semua dari pikiran, guys, gitu, guys. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, kalian itu dari pikiran, guys. Ya selama ini kalian sadari dulu deh, selama ini kita itu selama sekarang ini kita tuh yang terkena anxiety selalu khawatir tentang penyakit berat, takut dengan penyakit kronis, dan takut juga ujung-ujung takut M dan sebagainya. Ini yang membuat kita itu nambah stres. Takut, khawatir, was-was, gelisah, ini yang kita memikirkan, hanya takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujung takut M. Ini yang membuat kita lebih lebih waspada. Padahal, guys, ya selama ini sadari kalian sudah berapa lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, yang selama ini kalian takut penyakit, dicek sama dokternya rasional saja, guys. Kalian normal-normal saja. Kalian biasa-biasa saja, guys. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan hanya GERD, asam lambung, GERD, ujung-ujungnya anxiety, gejala psikosomatik, ujung-ujung dilapor apa namanya, dirujuk ke psikiater. Berarti ada what happened aya naon. Berarti kan ada sesuatu, ada something wrong. Something wrong berarti ada sesuatu yang di pikiran kita, ada sesuatu di perasaan kita, ada sesuatu di psikis kita. Ini yang perlu diperbaiki, guys. Nah, itu yang kalau kalian itu benar-benar berpikirnya rasional, bisa cerdas gitu, guys, gitu, guys. Nah, kami ini berharap dengan adanya video-video saya ini agar kalian bisa berpikir dengan rasional. Biar kalian tidak panik lagi, biar kalian itu tidak was-was lagi, tidak gelisah lagi. Ini, guys, yang dibutuhkan. Nah, untuk itu kalian harus bisa berpikir rasional, berpikir cerdas. Kalian nggak perlu khawatir, guys, tenang saja. Wong saya segitu parahnya aja bisa sembuh total, apalagi kalian, guys. Saya bisa sembuh, otomatis kalian pun bisa sembuh. Pegang omongan saya. Dan lah udah, gak usah memikirin sensasi yang timbul. Kalau kalian dipikiri sensasi yang timbul, kalian akan pasti mengkait-kaitkan dengan penyakit, mengkait-kaitkan dengan takut M dan sebagainya. Udah, selesai. Nggak usah kalian memikirkan, udah biasa. Yang penting kalian tuh terus bergerak, terus beraktivitas, walaupun sensasinya ada, walaupun sensasi timbul, jangan kalah terhadap sensasi. Jangan mentang-mentang sensasi timbul, kita langsung terkontaminasi terhadap sensasi. Udah selesai. Jangan.
Udah biarin aja apapun sensasinya, sahur apapun sensasinya. Ingat tidak membuat kamu tidak membuat kamu, crazy, tidak membuat kamu gila, apalagi stroke, enggak bakal pingsan aja enggak. Jadi semuanya kategori masih dikatakan aman, guys. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu was-was. Tenang aja. Itu guys, di channel Sahabat Sunandi tentang masalah sensasi, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Tetap semangat, salam sehat selalu. Nanti akan saya sambung dan saya akan bikin video-video lagi jauh lebih jos lagi buat kalian semua. Yang jelas kalian tuh terapkan metode-metode saya, kalian pasti aman dan salam sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.